Nah, mengapa umat Islam ini merayakan Isra Mi'raj? Pertama yang ingin saya sampaikan, Isra itu artinya apa? Yang dinamakan Isra itu artinya diberangkatkan pada malam hari, Epanius malam. Jadi orang kalau diberangkatkan malam hari, Epanius malam, secara bahasa nikahnya mana Isra. Sambian ya jam goreng, sambian lagi malam kalau sepuluh ya nah, tak kasorotnya berarti kita Isra sambian. Secara bahasa. Kalau Mi'raj ini ke artinya tangga, atau bedek, atau ada Mi'raj. Tangga atau ada. Nah terus hubungannya apa? Isra Mi'raj itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ada Subhanalladzi asra bi'abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, maha suci dia yang memberangkatkan pada waktu malam. Maha suci pangeran semamius kanjeng Nabi dalam waktu malam hari. Semamius malam. Amalan Pak dalam ayat kadinto dimulai atau didahulukan kelaban subhanah maha suci. Biasanya dalam ayat Al-Quran menabi pada ayat Al-Quran mulai titik dimulai dengan maha suci. Biasanya informasi setelahnya informasi luar biasa, termasuk nikah informasi luar biasa. Mengapa luar biasa? Allah memberangkatkan hambanya pada sebagian malam, benih semalam, sebagian malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini Isra namanya. Ini kok dikatakan luar biasa? Karena kanjeng Nabi berangkat malam asaren, pastare asaren yang berangkat. Abeli pole kata rumah kasor lampetase esaren ini kak disa kita celek ki akun aneh. Sambian mun asaren kasor lampet pole ini kan aneh dia mempot Nabi. Terus tinggal etikan abu mau etikan jaga tinggal abid celek. Mau ngerojak sekejap etika lagi pakun bedang. Ini dari cepatnya perjalanan. Mesti kanjeng Nabi SAW menalaikan Isra. Jadi hanya sebagian malam karena agak masuk akal secara perhitungan manusia, agak masuk akal. Terus yang menjadi pertanyaan yang pertama, mengapa Isra-nya kanjeng Nabi ini kemak dari Masjidil Haram? Mak bani dari Masjid Mekasen nih sahabat. Masjidnya Pasyuhada, atau Masjid Ampel, Sorbajet, atau Masjid Istiqlal di Jakarta. Kenapa Isra-nya mak dari Masjidil Haram? Isra Mi'raj ini menandakan asal usul manusia dan tempat tinggal manusia. Mak kocak sanika, manusia nikah itu tiaki dari tanah, dari bumi. Lah terus bumi yang pertama kali diciptakan nikah tanah Mekah. Saya baca Ummul Qura. Dari tanah Mekah ini ke akhirnya melebar sampai depan ke Mekah. Jadi asalnya orang tuanya manusia dari Timur Tengah. Nenek moyangnya. Kia saya rasa orang Madura, orang Jawa, orang Bali, orang Nusa, orang Lombok, orang Papua, leluhurnya dari sana. Sama-sama dari Timur Tengah. Makanya Isra-nya itu dari Timur Tengah. Karena itu mengingatkan pada kita, pada manusia,
Manusia terbuat dari tanah yang pertama kali diciptakan nikah tanah Masjidil Haram, saya mah kumpul Qura. Terus pertanyaan si nomor 2, mengapa Isra'nya Kanjeng Nabi kok ke Masjidil Aqsa? Maknanya ke masjid lain, misalnya ke Kuala Lumpur atau ke lagi kamar yang masih menentar ke Malaysia atau ke Sorboja. Mengapa kok ke Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa nikah, kalau Mekah itu memang awal kemunculan manusia, maka Masjidil Aqsa nikah destinasi terakhir kehidupan di dunia, tujuan terakhir. Maek wajah tujuan terakhir apabila sampuna kiamat, setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, nikah akan digiring bolong padang mahsyar. Padang mahsyar itu mana? Padang mahsyar di sekitar Masjidil Aqsa, negeri Syam. Tiba-tiba bolong asal. Makanya di akhir zaman ini umat Islam dianjurkan tinggal di Syam. Akhir zaman yang jangan lagi kapi tak kira terima di negara Syam yang lain masuk mana setelah akhir zaman. Jadi di negeri Syam memang perjalanannya ke sana, makanya perjalanan ke Masjidil Aqsa. Lah terus yang Quran etarangaki allazi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitar Masjidil Aqsa. Malam gelak kulaku pada Ustadz di Jakarta, akhirnya pertanyaan kita jawab di bulan melalui voice. Yai, saya ini ceramah Isra Mi'raj gak bisa jawab. Pertanyaan apa? Katanya di surat Isra sekitar Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Mak pas perang mulon tak ambu. Pas atau karbololo, apa keberkahan di situ? Justru karena di situ berkah, ibu karbu. Berkahnya apa? Kalau secara agama, keberkahan secara agama, sekitar Masjidil Aqsa banyak astana para nabi, banyak makamnya para nabi di sana. Karena dulu memang tempat para nabi. Itu kalau secara agama. Kalau secara dunia, memang sekitar Masjidil Aqsa ini paling bagus di Timur Tengah. Daerahnya daerah subur, bagus memang di sana ya. Itu di Timur Tengah. Nah karena memang benar-benar berkah. Pas apa perang? Ya cuma sekarang ini aja bagiannya perang di Timur Tengah. Karena dijajah Yahudi Israel sejak tahun 1940. Timun masalah perang ke Indonesia ijajah belenteh 300 tahun, padahal tak sebut di Al-Quran. Karena memang seperti itu biasa. Ini yang dinamakan Isra. Kemudian hubungannya dengan kita Isra Mi'raj, hubungan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Hubungan peristiwa Isra Mi'raj dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu dipahami pertama kali, Gusti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nalika Nabi ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mereka esarengih kelaban dua malaikat. Pertama malaikat Jibril, setengah malaikat Mikail. Terus numpak kendaraan si anyama buruk. Di Kanjeng Nabi ini kan numpak buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dapat ke Masjidil Aqsa pas buruknya kayak pangker. Sampune pangker pas tarik sholat, pas Kanjeng Nabi ini ke atas. Jadi perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit sampai langit kaping petok ke Sidratil Muntaha, mereka tak numpak buruk. Tapi orang yang tarjadanan sepeda motoran ke masjid, masa aki sepeda ke atas kan entah. Sepeda paling sampai berbe, mereka sudah ke atas. Jadi itu yang dimaksud kendaraan. Lah terus hubungannya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah apa?
Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi bukti, menjadi dalil bagi kita bahwa Kanjeng Nabi SAW adalah makhluk paling utama, makhluk paling mulia. Di dalam kitab Aqaid terangake wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna fadil anif syiqaqi. Makhluk yang paling utama secara mutlak adalah Nabi kita. Nabi lebih sambian ini paling utama. Dan itu gak ada perbedaan kalau Nabi kita ini makhluk paling utama. Terus pentingnya bagi kita apa? Penting. Mengapa? Ketika Nabi kita ini paling utama, maka barokahnya juga mengalir pada kita selaku umatnya. Karena Nabi kita ini Nabi paling utama, maka umatnya adalah umat paling baik. Umat Kanjeng Nabi ini umat paling bagus, sesuai dengan nabinya, Nabi paling utama. Dari keamat pangki bahwa Kanjeng Nabi kan itu makhluk paling utama. Sampun ada Pak ke Masjidil Aqsa, pas buruk di saya pangker, saya biasa ikan dengan para nabi mangker buruk. Terus malaikat Jibril nika azan. Sampun malaikat Jibril azan, para nabi, para rasul sampun sedah juga para malaikat rabu saja. Sampun rabu pas malaikat Jibril nika akamat. Sampun malaikat Jibril akamat, para nabi, para rasul, para malaikat saja abaris ngesof asof ngantos imam sebakan ngimami sholat. Terus katiban apa? Pas malaikat Jibril apakonan Kanjeng Nabi supaya menjadi imam para nabi, para rasul dan para malaikat. Nikah berarti apa? Nikah berarti menunjukkan, menandakan Nabi kita Muhammad SAW adalah makhluk paling utama.